sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ayyid nahdatul rabbil alamin wa amir nahdatul rabbil diniyatul islamiyah ala madhhab ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berjoget-joget tadi, sekarang apik ketokol kejiluk adik-adik, apik ketokol jiluk. Mana adik-adikku? Mana semuanya? Insyaallah tidak lama. Yang saya hormati tentu saja Bapak Pimpinan Yayasan Dr. Insinyur Haji Iswandi, dan yang saya hormati Mudir Ponpes Pondok Pesantren Syafi'iyah Darul Muhsin Tanjung, Ustaz Iskandar, dan para asatidz, ayahanda tiang, ustazah yang berkesempatan hadir dalam acara penamatan atau haflatul imtihan bagi adik-adik, anak-anak kita yang telah menyelesaikan beberapa jenjang pendidikan, dengan harapan mudah-mudahan ini bisa memotivasi lagi adik-adik semua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adik-adikku yang berbahagia, mana ini adik-adikku? Mana yang tamat ini? Coba yang PAUD, yang TK, mana angkat tangan? Pada berfoto. Yang SD, alhamdulillah. Yang SMPT, banyak sekali, alhamdulillah. Madrasah aliyah, mana? Satu orang? Oh, 3 orang? Alhamdulillah. Ini adik-adikku, jenjang pendidikan kalian masih panjang perjalanan dalam menuntut ilmu. Kalau dalam momentum yang berbahagia ini, Ustadz jadi teringat zaman Ustadz menuntut ilmu dulu. Ada barangkali kalian juga. Salah satu yang kembali menggugah ingatan lama Ustadz adalah Ustadz Sahnan. Tiang waktu sanawiyah di MTS Muallimin Pancong itu belajar ngasar kepada Ustadz Sahnan. Lagu mulai format pabriknya jadi butuh kubik-kubik wah. Jarina mau bayati, mau nahawan, mau ros dan segala macam itu pada dong kaku. Tapi begitulah adik-adik. Begitu bagaimana kita di masa muda itu menghabiskan waktu semuanya untuk ini. Karena Imam Asy-Syafi'i berkata, laisa ba'dal faraidi syai'un afdalu min talabil ilmi. Denara sesuatu si lebih utama setelah semua kewajiban yang kita lakukan kecuali nuntut ilmu. Maka ulama mengatakan seandainya arah rukun Islam ke-6 ini nuntut ilmu. Seandainya arah rukun Islam ke-6 ini nuntut ilmu. Alhamdulillah adik-adikku semua di sini, semua dalam jalan yang tepat, jalan ketakwaan, yaitu menuntut ilmu.
Senang atau tidak? Di dan senang? Melanjut kemana? Boleh dimanapun, atau di sini juga melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, boleh. Seperti yang Bapak pimpinan yayasan mengatakan, mau lanjut di mana? Yang penting kalian jangan putus sekolah. Yang penting kalian tetap punya hikmah yang kuat dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adikku yang berbahagia, kalau kita melihat keadaan kita yang sekarang, di mana di nuang harap bagus baca berita, terutama menyangkut peserta didik, terutama menyangkut santri-santriwati. Di ustadznya bermasalah, santrinya bermasalah, madrasahnya bermasalah, dan lain sebagainya. Bahkan di berbagai tempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perayaan haflatul imtihan seperti ini mulai dialihkan nilai-nilai. Arak si berjoget-joget, arak si macam-macam, pelungguh yang paling pelungguh tahu apa yang dia mau. Maka alhamdulillah di ponpes kita ini semua haflatul imtihannya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah. Dari awal Ustaz datang, sudah mulai setor hafalan tajwid, kemudian simaan Al-Quran, kemudian apa juga tadi, dan lain sebagainya, uji publik dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya ini yang harus terjadi. Jadi berjoget-joget, ini yang kita jaga untuk membina pendidikan keilmuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Harap berjoget-joget adik-adikku. Kalau tadi tidak termasuk sesuatu yang terlarang. Berjoget yang Ustaz maksud adalah yang perempuan menampakkan hal yang tidak semestinya ditampakkan, yang laki-laki bergerau, tidak menjaga penampilan, tidak seperti santri sosoknya, dia bersongkok, bersengkang, padahal anak didik santri. Maka alhamdulillah wa syukurillah, Ustaz sangat bersyukur bagaimana kita mengisi haflatul imtihan kita di tempat yang mulia ini dengan sama-sama menjaga nilai-nilai luhur Islam. Maka Ustaz ucapkan uhanni'ukum tahani atas syukur. Ustaz ucapkan kepada kalian ucapan selamat dan syukur yang luar biasa. Asallahu ta'ala ayyataqabbala minkum juhudakum wa ayyaj'alakum minal 'alimin as-salihin wal awliya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kalian orang yang alim soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kalian ilmu yang berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sukseskan kalian menuntut ilmu setinggi-tingginya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk irsyadat wa taujihat untuk adik-adikku, Ustaz ingin menyampaikan satu hal yang mana ulama kita mengatakan at-ta'allum yahtaju ila jiddis salasah. Coba ikuti Ustaz. Mana adik-adikku? At-ta'allum yahtaju ila jiddis salasah. At-ta'allum yahtaju
ila jiddis salasah. Artinya pembelajaran itu membutuhkan tiga kesungguhan. Al-awwal, yang pertama, jiddil muta'allim. Artinya apa? Kesungguhan santri-santriwati. Yang pertama apa? Jiddil muta'allim. Artinya apa? Kesungguhan siswa santri. Wasani, yang kedua, jiddil ustazi. Kesungguhan ustaz. Yang ketiga apa kira-kira? Yang bisa jawab nanti dikasih hadiah sama mudir. Yang ketiga apa adik-adikku? Orang tua. Ayo, dapat hadiah. Jiddil al-abi, kesungguhan bapak atau al-wali, orang tua. Coba ulang. At-ta'allumu yahtaju ila jiddis salasati. Jiddil muta'allimi wa jiddil ustazi wa jiddil abi. Siapa yang hafal? Maju ke depan. Hah? Saya yang hafal. Artinya proses belajar mengajar itu butuh tiga kesungguhan. Yang mana? Yang mana kalau tiga kesungguhan ini tidak terpenuhi, dia akan berhasil pendidikan. Yang pertama adalah kesungguhan santri. Yang kedua kesungguhan ustaz. Yang ketiga kesungguhan orang tua. Maka di dalam perkataan tersebut ulama menyebutkan kesungguhan siapa yang pertama? Kesungguhan saya sebut nama pertama santri. Ini menunjukkan yang paling dituntut bersungguh-sungguh itu adalah anak-anak. Siap bersungguh-sungguh? Hafal kalian tadi matan tajwid? Sudah hafal juz 1? Juz 30? Akan menyusul juz-juz yang lain, insyaallah. Mudah-mudahan kalian semuanya jadi hufaz, penghafal Al-Quran yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama yang paling dituntut adalah kesungguhan anak-anak, kesungguhan santri-santriwati. Yang laki-laki tahan tokol enggak 5 menit. Lah tengah jarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah 5 menit, beteki ke baturnya. Setelah 5 menit ala setindo, segala macam luar biasa perjuangan Bapak Ibu Ustaz. Tapi begitulah di madrasah kita seperti itu. Adik-adikku dengar, kesungguhan yang paling dituntut adalah kesungguhan santri atau siswa. Maka jangan sampai kalian semuanya main-main ketika belajar. Wayang belajar, wayang main-main, dedek belajar. Wayang bekedek, dedek belajar. Tapi wayang belajar, dedek bekedek. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, lanjutkan, tarkuhu mala yakni, di antara tanda kepacuan seseorang, seorang santri, seorang muslim, dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Baru saya tanya, perlu futsal? Perlu dia main futsal? Apa perlunya?
Nah, Arab ternyata perlu futsal sih. Perlu itu jalan-jalan di Labuan. Perlu. Apa fungsi jalan-jalan di Labuan? Refreshing, lelah kita belajar. Perlu di itu main game. Belum saat. Apa fungsi main game? Refreshing. Biar bisa oh ternyata hal-hal yang disebutkan sama adik-adik masih ada manfaatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu sing dilarang manfaatnya. Oh, lamun tanya Labuan masih ada manfaatnya berarti dia salah anu lakukan. Main HP, main game, sekedar jadi refreshing, oh berarti dia salah untuk menghilangkan stres. Terus apa yang dilarang oleh Rasulullah itu? Yang dilarang adalah sesuatu sindik nara manfaatnya, kata ulama adalah yang kalau kita tahu, kalau kita gawe darah gunana. Lamun dia tahu, lamun dia gawe, endah dia terugi. Al ilmu bihi la yanfa wal jahlu bihi la yadur. Iaran sesuatu sindikna manfaat. Apa misal? Apa misal? Ada kemarin Ustaz baca berita ya freestyle larana bocah-bocah ini. Angkatnya mainan di atas, tangannya di bawah. Apa manfaatnya coba? Apa tidak ada sama sekali manfaat. Hiburan, enggak ada hiburan. Bahkan ada kecelakaan, polak belum nanya ini. Memang sudah kangen dengan polak belum. Wah, maka hal-hal seperti itu bukan menjadi suatu keperluan. Dinara manfaat duniana, akhiratnya apalagi. Dan hal-hal yang lain. Maka hal-hal yang seperti itu jangan kalian lakukan. Tetap bersungguh-sungguh dalam proses belajar mengajar. Nengkel kanggo itu main game, main futsal, main segala macam permainan. Kanggo Ustaz, kanggo. Tapi perlakukan permainan itu selayaknya permainan. Apa maksud Ustaz? Permainan itu katanya tadi untuk hiburan. Betul atau tidak? Berarti untuk refreshing. Berarti perlakukan permainan itu untuk refreshing. Siaran refreshing itu mentelah dari kesibukan. Apa kesibukan itu sebagai santri? Belajar. Berarti mentelah itu dede suwe-suwe. Karena kesibukan kita belajar. Siaran mentelah itu semendap. Lamun awak suwe main-mainnya, main games, John Roger, main Mobile Legend sampai tetangga dengan toakan dari nimbang-nimbang. Nah, maka permainan seperti itu jatuh kepada keharaman karena sudah keluar dari manfaatnya sebagai hiburan. Taning Labuan lalu sunrise, kanggo tende, kanggo lagu maghrib nulit. Berlebihan dari yang sesungguhnya yang kita butuhkan adalah hiburan. Lagu ternyata besarnya selalu waktunya untuk hiburan sampai tertinggal kewajibannya sebagai seorang santri. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Sama juga adik-adikku yang perempuan. Yang perempuan, al ilmu zainun li ahlihi. Menawah tegeh SMP, SMA, wah tahunan dan skincare Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berombok belanjanya sini ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mulai sekedar belanja beli cilok, jari beli wardah jari ini. Wardah adalah apalah kebutuhan, padahal tidak dituntut di dalam sekolah. Maka terutama adik-adikku santriwati, siwah bajangan sedikit.
mulai berobok keperluan. Maka bukan hal-hal itu yang harus difokuskan. Kata ulama, man tazayyanat bil ilmi, saisi berhias dengan ilmu, atau iza tazayyanatil mar'ah bil ilmi asyraqat, lamunara dengan ina perempuan si berhiasnya dengan ilmu langsung glowing dia, kata ulama. Dia tidak perlu kadu skincare. Wa illam yada ala wajhihi syai'an, walaupun dia tidak menaruh sesuatu apapun di mukanya, lamun tetu-tetu untuk ilmu glowing dia. Ada yang pilih skincare atau ilmu? Serius? Skincare atau ilmu? Dua-duanya itu. Saya kira tanggung anda Bapak Ibu. Jadi cuman bayaran sekolah, bayaran skincare nenda. Tapi tidak masalah seperti itu. Asal jangan orientasi kita skincare yang utama. Tahu kalian Sayyidah Aisyah siapa? Saya Ranggano, istrinya Nabi, Ummul Mukminin. Beliau itu seorang perempuan yang cerdas, yang menjadi ulama, yang bahkan beliau yang mengoreksi sahabat-sahabat yang lain yang laki-laki. Si mama-mama belajar dengan beliau, Sayyidah Aisyah. Tahu kalian bagaimana rupawannya Sayyidah Aisyah, ngumberuan wajah Sayyidah Aisyah? Tahu kalian? Dia tahu bagaimana wajah mulia Sayyidah Aisyah, dia tahu. Tapi ilmunya datang sampai zaman, namanya harum sampai zaman itu, seorang perempuan. Maka adik-adikku santri-santriwati, terutama santriwati, berhenti menyepelekan cita-cita kalian. Cita-cita kalian yang perempuan ini sama juga dengan cita-cita yang laki-laki. Ke sekolah S2, S3 boleh. Kalau ke sekolah di Mesir, di Mekah boleh. Jangan sebatas, jangan tanggung-tanggung bercita-cita. Jangan ada pikiran kita, termasuk bapak ibuku semuanya, wali santri, masjid Kamumina, jemaah tegah dibelian sekali terbaik, tutup-tutup pegawaiannya le, sumur, kasur, dapur. Jangan seperti itu bapak ibu. Perempuan juga punya cita-cita yang luhur, yang tinggi. Kanggo kalian sekolah. Makanya mudah-mudahan doakan orang tua kalian, mudah-mudahan murah rezeki, berkah rezekinya, melimpah dalam ketaatan membiayai kalian pendidikan kalian. Paham penjelasan Ustaz? Si kedua apa? Kesungguhan si kedua apa? Masih ingat? Kesungguhan apa? Kesungguhan apa bahasa Arabnya? Jiddul ustazi, kesungguhan ustaz. Nah ini sangat diuji kesabaran ustaz. Si jari tenaga pengajar di madrasah, yang mana sekarang di tanggo agak dengan ketinggalan. Akhirnya anak ini tahunnya dirinya pasti naik kelas, maka milih-milih angannya di madrasah. Cobaan berat bagi ustaz. Dulu minimal waktu ujian, waktu imtihan serius kanak-kanak. Lamun engke ya ujian ini bapak ibu, hidup di kelas, hidup di kelas. Bare tegantar 5 menit sampai colek. Maka kalau secara zahir, apa sih tersisa dari pembelajaran itu kepada anak didik kita Bapak? Tidak ada. Tidak banyak, walaupun ada. Nih, adik-adikku dengarkan Ustaz. Ustaz kasih satu rahasia ini yang Ustaz kalian tidak mau bocorkan.
untuk menjaga kalian tetap cinta kepada ilmu, supaya kalian tetap bisa masuk sekolah semangat menuntut ilmu. Kadang-kadang guru kalian ini berperan, berlakon, ajak-ajak pura-pura. Dia pura-pura apa? Pura-pura menjadi guru si gemes, pura-pura menjadi pelawak yang lucu di depan kelas. Supaya apa? Supaya kalian bisa memperhatikan. Lalu dia murid kita induk kelas. Saya Ustadz si paling gemes. Ustadz Iskandar. Ustadz Iskandar punya hati yang mulia. Sesungguhnya Ustadz Iskandar punya harapan yang besar bagi kalian. Semua sikap tegas beliau itu dalam rangka menjaga kalian dalam jalan menuntut ilmu kalian. Kadang endah ada ustadz-ustadzah kalian yang lucu. Saya ustadz paling lucu. Nah, ada dong. Berpura-pura menjadi sosok yang dicintai kepada santrinya untuk menjaga kalian. Menurut perjuangan kita jadi guru adik-adik, pura-pura lucu, pura-pura gemes, padahal di dalam hati itu luar biasa kasih sayang dan cintanya kepada kalian. Syukur atau tidak punya guru seperti itu? Alhamdulillah. Maka di momen perpisahan ini jangan sampai kalian tidak sisakan kesan yang baik kepada guru-guru kalian. Yang maaf atas kesalahan-kesalahan kalian. Ucapkan terima kasih yang sungguh-sungguh kepada guru kalian. Paham adik-adikku ya? Si terakhir apa? Jiddul Abi. Masih hafal kalian yang tiga? Coba ulang satu rame-rame. At-ta'allumu yahtaju ila jiddis salasah. Coba ulang. At-ta'allumu yahtaju ila jiddis salasah. Jiddil muta'allimi, jiddil ustazi, jiddil. Nah, ini jadi oleh-oleh kalian pulang ya. Hafalkan. Si terakhir adalah kesungguhan orang tua. Nengka anak didiknya luar biasa, cita-cita dan kesungguhannya, rajin sekolah, rajin belajar. Lagu tidak ada sumber daya dari orang tua untuk mendukung, mensupport semua kesungguhan itu. Hendak dengan tercapai ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah harta benda pelungguh semuanya itu berguna lamun tebolang. Harta itu berguna kalau kita keluarkan, kalau kita tekan. Tidak ada ceritanya harta kepeng benang itu berguna lamun kesimpan. Pirang kalau berguna kepeng lamun tekan. Terkadu ya beli sesuatu, terkadu ya untuk sekolah anak jarinta, terkadang itu tempat dia berguna. Bukan ketika kita menyimpan tahun mengkadu, tahun berguna. Dari sini kita bisa memahami bahwa semua jerih payah pelungguh sebagai orang tua, satu peser, satu rupiah yang pelungguh belanjakan, bayar untuk kebutuhan pendidikan anak pelungguh, nah di sana tempat kegunaannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinara satupun yang sia-sia Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan pimpinan yayasan tadi, anak-anak kita ini adalah aset. Nangka lamun tebedue kebun bangkat, lamun tebedue Fortuner, lamun tebedue apalagi yang kalian mau punya, Ferrari.
monte berdua rumah yang megah inian ya beloan umurnya timbang itu inian Fortunerina awetan timbang itu. Sementara kita yang menjadi orang tua, amal ibadah kita terhenti ketika kita wafat. Maka ada satu cara supaya amal ibadah terus berlanjut walaupun wafat. Nah, itulah namanya investasi akhirat kepada anak jaringan. Cukup dia bisa mendoakan kita, kata Bapak pimpinan yayasan tadi. Tapi Ustadz, sangat besar harapan Ustadz kepada kalian semua. Berdoa kepada orang tua kalian, yang jauh lebih penting dari itu pun kalian sudah lakukan. Hafal juz Al-Quran, tajwid fasih, bacaannya luar biasa fasih. Kemudian pemahamannya tentang agama dan ilmu rasanya juga sudah sangat cukup untuk bekal menghadapi dunia pendidikan ke depan. Apalagi sekedar berdoa kepada orang tua. Nih, berdoa tidak kalian kepada orang tua setelah sembahyang? Apa doa antar? Tidak sekali kalian lupa. Ngubeng ngebut Tuhan kalian sembahyang selama tidak lupa. Baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Lihat, pelungguh saksikan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita yang alhamdulillah telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan pada pagi hari yang mulia ini telah berhasil sebagaimana yang pelungguh harapkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan anak jarin kita ini bisa menjadi investasi kita ke depan sampai akhirat. Setiap ilmu yang dicurahkan kepada umat pelungguh dapat bagiannya. Anak cucu pelungguh sampai seterusnya sampai kiamat. Maka investasi akhirat ini melebihi umur janji manusia di dunia. Sesungguhnya investasi akhirat adalah investasi paling penting dan tidak ada kata rugi di sana. Maka sudah betul pelungguh menyerahkan anak pelungguh pada madrasah pondok pesantren kita tercinta ini. Mudah-mudahan harapan pelungguh bisa dicapai, bisa digapai. Kalau tidak tercapai oleh kita dulu di masa muda, mudah-mudahan anak kita bisa mewarisinya. Paham ya adik-adikku? Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adikku semua atas prestasi yang membanggakan, menuntaskan jenjang pendidikannya di pondok pesantren ini. Dan selamat juga kepada wali-wali santri yang berkat sokongan dan dukungan pelungguh yang luar biasa, anak-anak kita juga bisa menyelesaikan pendidikannya di sini. Pesan Ustaz, jangan biarkan ini menjadi terakhir, terus tuntut ilmu setinggi-tingginya. Paham ya? Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Dan Ustaz mohon maaf atas segala sikap dan salah Ustaz selama penyampaian, baik pada adik-adikku dan kepada pelungguh semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.